Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 1 yang soleh-solehah, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Mudah-mudahan semuanya tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak, pada pelajaran yang kelima ini, materi kita adalah cinta Nabi dan Rasul. Dan pada pertemuan yang kedua ini, submateri kita adalah kisah keteladanan Nabi Idris alaihi salam. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan doa tadi kita mendapatkan tambahan ilmu dari Allah dan kita dimudahkan oleh Allah untuk memahaminya serta mengamalkannya. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah setelah kalian melihat, memperhatikan dan menyimak video pembelajaran ini, diharapkan kalian sebagai peserta didik dapat atau mampu yang pertama, meyakini kebenaran kisah Nabi Idris alaihissalam dengan benar. Yang kedua, dapat menunjukkan sikap semangat dan rajin belajar dengan benar. Yang ketiga, kalian dapat menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Idris alaihissalam dengan benar. Baiklah anak-anak sekalian, silahkan kalian simak baik-baik kisah keteladanan Nabi Idris alaihissalam berikut Nabi ini. Idris alaihissalam adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam yang lahir di Mesir. Beliau diberi nama Idris karena gemar membaca dan menulis. Nabi Idris adalah nabi yang cerdas. Beliaulah yang pertama kali menjinakkan kuda yang semula adalah binatang liar. Setelah menjinakkannya, binatang kuda itu bisa menjadi tunggangan atau untuk mengangkut berbagai barang. Orang-orang yang baru melihat hal ini merasa heran karena Nabi Idris bisa menempuh perjalanan yang sangat cepat daripada mereka yang hanya masih berjalan kaki. Dengan adanya kendaraan ini, kaum Nabi Idris sangat terbantu dan menjadi sangat makmur. Nabi Idris menjadi orang yang sangat disegani dan menjadi seorang panutan. Di dalam Al-Quran, Nabi Idris digolongkan sebagai orang yang sangat sabar karena beliau tidak mudah putus asa dalam menghadapi tantangan dan rintangan seberat apapun. Nabi Idris adalah manusia pertama yang menulis dengan pena dan dianugerahi beberapa kepandaian oleh Allah. Di antaranya ilmu alam semesta, ilmu tulis-menulis, dan ilmu berhitung. Beliau pula yang pertama kali menjahit baju sehingga membuatnya lebih nyaman dipakai daripada baju yang dibuat dari daun dan kulit hewan. Selain itu, beliau juga menguasai berbagai macam bahasa. Oleh karena itulah, beliau dengan mudah dapat berbicara dengan manusia lainnya. Beliau juga bisa membuat rumah yang sederhana dan nyaman, sehingga banyak orang dari berbagai daerah yang menirunya dan meminta bantuannya. Dengan ditemukannya berbagai teknologi dari penemuan Nabi Idris yang membuat kaumnya lebih makmur, kaum anak cucu Nabi Adam yang berasal dari Qabil menjadi sangat iri. Mereka pun mulai merencanakan sesuatu yang jahat dan mengganggu kaum Nabi Idris yang sedang bekerja. Semakin hari, kaum dari keturunan Qabil bertambah jahat. Mereka mulai berani merampas harta benda kaum Nabi Idris dan melukai para perempuan dan anak-anak. Jumlah mereka pun juga semakin banyak karena orang-orang yang tidak mau bekerja ikut menjadi golongan dari keturunan Qabil. Karena kejahatan kaum keturunan Qabil semakin meresahkan, para penduduk pun mulai melaporkan kejadian itu kepada Nabi Idris. Nabi Idris menuju sebuah bukit
dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada usia 82 tahun itulah Nabi Idris diangkat menjadi seorang rasul untuk memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia. Maka Nabi Idris segera melaksanakan tugasnya sebagai seorang rasul dan memberi peringatan kepada keturunan Qabil untuk kembali ke jalan yang benar. Nabi Idris berkata kepada mereka, "Hai saudaraku, berhentilah mengerjakan perbuatan jahat dan mungkar. Ikutilah jalan kebenaran seperti yang diajarkan Nabi Adam." Namun, setelah diperingatkan Nabi Idris, kaum keturunan Qabil malah menjadi sangat marah. Mereka malah menantang Nabi Idris untuk berperang. Maka Nabi Idris dan pengikutnya mulai membuat peralatan perang dan membuat benteng pertahanan guna menahan serangan kaum keturunan Qabil. Akhirnya, peperangan pun terjadi. Selain menjadi seorang nabi dan rasul, Nabi Idris juga merupakan seorang panglima perang. Beliau berperang dengan gagah dan berani, sehingga mendapat julukan Asadul Usud, yang artinya singa dari segala singa, karena tidak pernah putus asa dalam menjalankan tugasnya untuk memerangi kejahatan. Nabi Idris adalah ahli strategi yang sangat pintar, sehingga beliau dan pasukannya selalu dapat memenangkan berbagai pertempuran. Namun, semakin hari, kaum keturunan Qabil yang mungkar itu semakin banyak jumlahnya dan tidak berhenti menyerang kaum wanita dan anak-anak dari kaum Nabi Idris. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Idris beserta kaumnya untuk berhijrah dari negerinya, untuk berhijrah ke negeri yang aman. Demikianlah kisah Nabi Idris alaihissalam yang terus berperang dengan kaum keturunan Qabil. Nama Nabi Idris diabadikan dalam Al-Quran, surat Maryam ayat ke-66 dan 67. Anak-anak, demikianlah kisah keteladanan Nabi Idris alaihissalam. Semoga kisah ini dapat semakin mempertebal iman kita kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya anak-anak, silakan kalian kerjakan soal-soal penilaian harian berikut ini. Ceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Idris alaihissalam dengan bahasamu melalui rekaman suara, bukan dengan rekaman video anak-anak ya. Setelah itu, kirimkan hasilnya ke nomor WA guru agama kalian. Demikian anak-anak sekalian, silahkan kalian kerjakan. Mudah-mudahan semuanya sukses. Marilah kita tutup pembelajaran kita bersama dengan doa sesudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.